saya akan sharing kepada kawan-kawan semua gimana sih pemanfaatan sales funnel yang memang strategi yang selama ini saya aplikasikan untuk beberapa brand yang memang mulai dari mereka yang memiliki produk jutaan, gimana sih mengubah mereka yang awalnya sebagai seorang strangers, terus memilih untuk menjadi customers loyalnya kita. Karena kebanyakan di antara kita kadang bingung gitu, gimana sih sebenarnya jualan harga jutaan gitu. Karena kan biasanya kalau memang kita fokus ke harga yang harga produk yang retail, yang lebih di 100.000, harganya 75.000, itu mungkin sedikit lebih mudah untuk kita jual. Tapi pada saat harganya udah mulai 1 juta, harga mulai mereka yang awalnya stranger, orang asing sama sekali nggak kenal brand kita, hanya butuh waktu 1 sampai 2 bulan, mereka akhirnya bisa menjadi customer loyalnya kita. Nah, strategi yang ingin saya sharingkan di sini adalah strategi yang saya manfaatkan dan memang bekerja, dan juga bisa kawan-kawan aplikasikan di bisnis kawan-kawan semua. So, saya akan mulai dengan memperlihatkan piramid ini sekali. Jadi biasanya kita fokus di 3%-nya, mending kita fokus di 97% yang kita bisa nurture atau kita bisa edukasi mereka yang awalnya nggak aware, terus akhirnya mereka bisa aware gitu. Nah, daripada kita fokus ke situ, ya mending apa konsep yang ingin saya share ke kawan-kawan semua adalah konsep untuk membangun si 97% ini. How it works? Konsepnya seperti ini, teman-teman. Jadi misalkan kita ingin kupu-kupu itu adalah closingan kita, let's say, ya. Kupu-kupu adalah uang atau bisa diumpamakan closingan, ya. Pada saat kita fokus untuk 3% ya, artinya kita fokus untuk menangkap kupu-kupu menggunakan jaring misalkan. Pokoknya kita nangkep, masukin ke dalam kandang, ya. Kita takut banget kalau hilang. Tapi kalau misalkan konsep 97% ini, konsepnya adalah kita membangun yang namanya taman. Jadi daripada kita fokus untuk menangkap kupu-kupu, mending kita mendatangkan mereka ke dalam sarang kita, ke dalam taman kita. Dan ini yang memang cara yang bekerja banget, karena pada saat orang-orang datang karena memang dia suka dengan kita, suka dengan konten kita, senang dengan brand kita, mau berapapun yang mereka mau invest, pada saat mereka bisa melihat value itu akan sedikit memudahkan mereka untuk closing dengan produknya kita. Nah, this is the stage. Ini adalah stage pada saat orang-orang fase awal melihat iklan kita. Jadi mereka yang awalnya pertama dia mulai skeptis ya. Di iklan pertama dia akan mulai skeptis melihat apa sih ini gitu, saya nggak terlalu butuh gitu. Terus melihat iklannya lagi atau kedua kali atau ketiga kali dia mulai oke, ada brand sosial kreatif. Oke, ada yuk bisnis. Oke, ada kampus namanya ini gitu. Terus dia melihat iklan selanjutnya, mereka mulai kenal bahwa oh iya, bagus ya. Oke, gitu. Terus dia melihat konten selanjutnya lagi, mulai dapat insight, wah keren juga nih akun ini ya, saya bisa dapat beberapa insight dari sini. Nah, trust itu mulai kebangun tuh di pertengahan. Terus mulai jatuh hati dan mulai trust dengan brandnya kita. Nah, pada saat mereka udah bisa sampai di level dapat insight, jatuh hati, dan mulai trust, disitulah kita bisa mulai untuk menjual kepada mereka apa yang kita coba untuk tawarkan. Nah, proses dari skeptis, terus mereka bisa trust, itu gimana Kak Far? Ya, karena konsep ini kan memang udah pada tahu ya bahwa memang awalnya orang bisa skeptis, tapi gimana mengubah skeptis ini sampai bisa di level trust? Pertama adalah makanya kita harus manfaatkan yang namanya content marketing ya. Jadi content marketing itu adalah gimana kawan-kawan bisa membuat konten 70% edukasi dan 30% tentang produk atau jasa yang kawan-kawan lagi tawarkan. Jadi gimana kita mendatangkan si follower ini atau si audiens ini untuk mengunjungi Instagram kita karena mereka bisa dapat sesuatu. Jadi bukan hanya karena mereka buka Instagram terus langsung pengen dijualin, kan tujuan mereka kan bukan yang kayak gitu. Ya mereka ingin dapat insight. Pada saat kita bisa menawarkan mereka konsep konten yang bisa memberikan mereka insight dengan konten edukasi, sambil kita juga bisa showcase produk atau jualan jasanya kita, itu akan sangat-sangat powerful sekali. Nah, bagaimana kawan-kawan bisa mengumpulkan database? Karena kan memang tujuan kita membuat konten marketing itu adalah ingin mendatangkan si 97% yang tadi.
Nah, tapi pada saat si 97% ini, kita kan nggak bisa kontrol tuh, mereka follower kita itu kita nggak tahu misalkan WhatsApp mereka apa, email mereka apa. Jadinya ya sayang gitu, kita nggak bisa kontrol kupu-kupu kita yang datang ke taman kita itu, gimana caranya kita bisa misalkan dia pergi, kita bisa mendatangkan mereka kembali. Nah, pertama, kawan-kawan bisa memulai untuk membuat konten edukasi sambil membuat konten jualan juga dengan porsi 70-30%. Jadi memang konsep yang pertama ini memang tidak kita bisa kendalikan karena konsep follower, pada saat dia follow kita di Instagram, itu memang kita nggak bisa terlalu kendalikan karena dikendalikan sama algoritma. Jadi orang yang follow kita mungkin hanya bisa melihat postingan kita 10%, 15%, tapi nggak apa-apa, setidaknya ada cara untuk kita bisa membangun hubungan dengan mereka. Intinya goal yang pertama, sebelum ke fase penjualan, setidaknya mereka follow kita dulu di IG. Gimana caranya mereka mau follow kita di IG, pada saat konten kita semuanya full jualan, full postingan jualan, jadinya mereka nggak mau follow. Makanya tugas pertama untuk membuat mereka follow kita, buatlah konten edukasi yang ada hubungannya dengan produk kita dan yang ada konten yang bisa membantu si audiens kita, si followers kita, atau calon konsumen kita untuk rela dan ikhlas untuk follow kita di IG. Itu cara pertama, mengumpulkan follower, ya. Tapi kita nggak bisa kendalikan. Cara kedua, ini yang paling bekerja juga bagi saya, yaitu sharing e-book secara gratis, gitu. Kawan-kawan semua, pada saat saya coba untuk mengiklankan e-book yang kuning ini, ya, 5 langkah praktis menghilangkan bau badan. Menurut kawan-kawan, yang klik iklannya itu adalah orang yang punya masalah bau badan atau yang mereka nggak punya masalah bau badan. Otomatis, orang yang engage dengan iklan saya adalah orang yang memang punya masalah dengan bau badan. Pada saat saya sharing e-book tentang tips menghilangkan bau badan, dengan sharing satu iklan yang langsung jual deodoran misalkan, atau produk untuk menghilangkan bau ketek misalkan, konversinya akan jauh sangat berbeda. Jadi angka orang yang klik iklan untuk download e-book dengan angka langsung mau order sebuah deodoran, itu pasti lebih gede yang di bagian e-book-nya. Karena setiap orang itu buka IG, ya, langsung lihat, mereka langsung, kawan-kawan bisa langsung capture database mereka dengan offer yang namanya lead magnet. Jadi sebenarnya istilah untuk memberikan sesuatu hal yang gratis untuk kita dapat database, itu istilah di digital marketingnya itu adalah lead magnet. Jadi lead magnet itu kita kasih mereka sesuatu yang gratis, mau file, mau foto, mau PDF, dengan exchange mereka harus ngasih kita database mereka dengan nama misalkan, WhatsApp, dan juga email mereka. Jadi ini adalah cara yang sangat-sangat powerful sekali. Pada saat saya menyebarkan e-book ini, yang download ada sekitar 1000-an, nah 1000-an ini yang saya kelola, gitu. Daripada langsung jualan deodoran, hanya 3%, mending saya kasih e-book dulu, nanti nurture-nya, edukasinya mereka bisa melalui IG, atau bisa membangun hubungan dengan melalui WhatsApp. Jadi kawan-kawan kalau misalkan belum punya website, karena kan kalau kita mau sharing e-book itu sedikit tidak mudah kalau kita nggak punya website. Jadi itu nggak masalah, manfaatkan yang namanya WhatsApp aja. Jadi kalau kawan-kawan biasa melihat ada yang link di bio, yang langsung connect ke WhatsApp, kawan-kawan buat aja, contohnya misalkan download e-book menghilangkan bau badan. Jadi orang lain pada saat klik iklannya kita, itu langsung masuk ke WhatsApp dan kawan-kawan kirimkan e-booknya secara manual lewat WhatsApp. Dan ini bekerja banget, bahkan di sosial kreatif pun kita masih menggunakan strategi ini, karena di Indonesia marketnya itu masih sangat-sangat senang sekali dengan hubungan personal daripada mereka harus ke website dengan dengan komunikasi dengan robot. Mereka lebih senang untuk bertransaksi lewat secara manual. Tapi tergantung lagi sih dari target market kawan-kawan semua. Nah, iklan e-book buat dapat kontak WhatsApp. Jadi goal-nya udah sangat jelas ya. Nah, selanjutnya, pertama tadi dengan cara kawan-kawan iklan, terus membuat konten untuk mereka bisa follow kita. Jadi kita bisa dapat database mereka melalui mereka follow akun IG kita. Tapi sayangnya cara pertama ini kita nggak bisa kendalikan kontak mereka. Pada saat mereka nanti unfollow kita
nggak bisa datengin mereka lagi. Nah, cara kedua yang tadi, dengan sharing ebook, kita bisa dapat kontak WhatsApp mereka, atau kalau kita menggunakan website, kita bisa mendapatkan kontak emailnya mereka. Nah, cara ketiga ini cukup powerful sekali untuk kawan-kawan bisa, tanpa perlu ribet untuk buat konten, tapi tetap bisa mendatangkan database, mengumpulkan database yang potensial, yang sesuai dengan target market kawan-kawan semua. Nah, ini adalah namanya platform yang namanya Sarang Semut. Jadi, kawan-kawan semua saya kasih contoh Sarang Semutnya. Jadi, basically Sarang Semut ini adalah platform untuk mengumpulkan video atau foto ya dari YouTube yang kita bisa simpan di dalam satu platform, karena satu hal yang saya sadari bahwa pada saat kita buka YouTube, itu kadang ada konten yang memang nggak relate dengan apa yang kita lagi cari gitu. Misalkan pengen belajar Instagram marketing, kita klik Instagram marketing itu banyak banget yang muncul, kita sampai bingung gitu, ini konten yang terbaik yang mana sih? Nah, platform Sarang Semut ini tujuannya kita buat untuk mengumpulkan konten-konten yang memang berkualitas, bisa jadi kita yang buat kontennya, atau kita ambil konten orang lain, dan itu nggak masalah karena nggak violate, nggak melanggar aturan dari YouTube-nya. Jadi, konten-konten dari YouTube video itu kita masukkan ke dalam platform Sarang Semut ini untuk membuat orang-orang yang mengunjungi platform Sarang Semut kita, mereka lebih terarah pengen belajarnya gimana, lebih saya kasih contoh ya, biar kawan-kawan bisa kebayang. Jadi ini misalkan ya, ini adalah salah satu platform dari Sarang Semut. Semoga kawan-kawan lihat ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, perfect. Jadi, pada saat orang mengunjungi Sarang Semut kita, ini kan banyak banget nih ide-ide, konten-konten yang kita bisa masukkan ke dalam sini tanpa perlu menguasai coding gitu. Berasa bahwa kita punya platform sendiri. Jadi, ada banyak, kalau punya saya, namanya, nah, jadi ini adalah cara yang powerful sekali, karena kan saya juga punya YouTube sebenarnya, tapi subscriber saya, itu saya nggak bisa kendalikan gitu. Saya nggak bisa tahu bahwa orang yang subscribe saya itu email apa sih, gimana cara saya bisa kontak mereka gitu. Nah, pada saat saya fokus untuk membangun konten di dalam sini, walaupun saya uploadnya di YouTube misalkan, saya bisa tetap kendalikan. Caranya gimana? Karena pada saat orang ingin akses, ini kan ada dua tipe konten yang kita bisa buat di Sarang Semut kita. Konten yang gratisan, yang nggak perlu daftar, itu udah bisa lihat konten kita, misalkan ini video pertama, kedua, dan ketiga. Ada juga yang kekunci. Nah, yang kekunci inilah strategi marketing yang sangat powerful menurut saya, karena pada saat mereka udah dapat konten dari video 1, 2, 3, otomatis mereka ingin belajar lebih lanjut lagi, pengen tahu lagi itu gimana caranya. Nah, untuk dapat akses konten ini, mereka harus daftar. Jadi mereka, misalkan daftar, mereka masukkan username, email, nomor telepon, nama awal, nama akhir, kata sandi. Jadi kita bisa tahu, kita nggak bisa tahu untuk kata sandinya ya, itu sistem. Jadi kita bisa dapat kontak nomor telepon mereka atau WhatsApp, kita juga bisa dapat email mereka. Dan juga pada saat kita nanti buka di bagian insight Sarang Semut kita, kawan-kawan nanti bisa lihat traffic-nya itu masuknya gimana, itu bisa banget dilihat di sini, mulai dari mereka dari segi gender, usia, kota, itu kawan-kawan bisa lihat semua di dalam platform Sarang Semutnya. Menurut saya ini sangat powerful sekali sih untuk kawan-kawan bisa manfaatkan untuk mengumpulkan yang namanya database untuk bisnis kawan-kawan semua. Nah, itu dia yang ingin saya share di sore hari ini. Semoga kawan-kawan bisa dapat sesuatu. So, let's do Q&A. Mungkin kawan-kawan ada pertanyaan. Silakan. Oke, makasih Mas Fardi. Wah, ekspres banget ya. Gimana? Ekspres. Oke. Padahal itu yang Sarang Semut itu menarik banget loh.
Betul. Jadi kita bisa ternak traffic mandiri lah dari situ tanpa ribet kayak gitu ya. Bisa Iya, gimana Mbak nggak- Cindy, insight untuk sarang semut selama ini gimana? Boleh share Eh, nggak? ini aja lah langsung pertanyaan aja kali ya. Oh iya, Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Jadi mungkin iya benar. kalau aku pribadi tentang sarang semut itu adalah kalau saat ini ya, kita kan masuk eranya di video ya. Kalau perempuan. Betul. Nah, kalau kita mulai dari awal membangun channel pribadi gitu ya, itu kan agak susah ya. Yang pertama, kontennya harus benar-benar bagus ya kan. Bagus itu kan banyak ya. Bisa alay, bisa memang beneran bagus, berkualitas gitu kan. Betul. Itu pun butuh konsep gitu. Seperti YouTuber-YouTuber yang alay-alay itu pun walaupun kontennya sampah gitu, itu pun mereka konsepnya juga butuh mikir gitu ya. Nah, Betul. kita di sini, maksudnya di Yubi, alhamdulillah Mas J sudah menyediakan ya platform buat kita, supaya kita tuh cuma nunut aja gitu. Nunut Iya benar. di akun-akun yang Susah udah loh bagus, ya kan? bikin platform. Yang konten-kontennya udah bagus gitu kan, tinggal kita comot aja, masukkan ke sebuah sarang gitu. Nah mungkin teman-teman ini kan ada yang miss ya, karena belum belajar itu yang disebut materi hukum semut gitu loh Mas Fardi. Betul, betul. Kalau kita mau jualan itu ya, atau bisnis itu kan ada semut sebagai konsumen kita yang beli gitu kan, ada gula gitu untuk menarik semut ya, yang disebut produk kita atau apalah pancingannya gitu kan. Nah, itu yang disebut penebar apa namanya? Kita harus ngumpulin gulanya supaya semut itu bisa ke kita datang. Ya. Betul. Datang. Nah, benar. Semut-semut itu punya yang namanya sarang gitu kan. Betul. Sarang-sarang itu tempat semut berkumpul. Jadi kita jual madu misalnya kemarin ya, jual madu itu kita mau membidik siapa? Misalnya bidik, saya bidiknya mamah muda gitu katakan, mamah muda. Oke, mamah mudanya yang karakteristiknya seperti apa? Misalnya hijabers. Berarti kita kan tinggal milih tuh hijabers ini biasanya ngumpulnya di mana? Kalau offline, oke, mungkin mereka sering arisan di suatu tempat katakan gitu ya. Kita berarti harus jualannya ke situ ya kan? Betul. Atau kalau mereka online, mereka follow-nya siapa gitu. Artis-artis selebgram yang hijabers gitu yang terkenal siapa. Nah, dia kan akan banyak ke situ, ke akun itu. Jadi kita akhirnya endorse mereka, ya kan? Kita mendekati sarang mereka. Nah, analoginya adalah seperti itu. Sehingga kalau akun-akun YouTube orang-orang itu kan udah akun-akunnya udah ada sendiri-sendiri gitu ya. Dan materinya kadang nyampur, kadang ada yang spesifik. Nah, kita bisa comot-comot tuh materi-materi atau konten-konten sesuai dengan keinginan kita yang sesuai juga dengan target market yang akan kita bidik. Seperti tadi yang Mas Fardi contohkan tuh tentang menulis ya, lettering gitu ya. Itu membidik niche banget ya. Sehingga dia kasih makan semut itu ya, dia buat di sarangnya itu supaya semutnya berdatangan gitu. Ternyata kontennya menarik ya gitu. Jadi itu suatu manfaat tersendiri buat kita gitu. Kita bisa dapat database ya, sekali lagi database itu yang penting gitu kan. Nah, kita bisa pelajari profilnya. Setelah itu kita enak jualinnya kayak gitu. Betul. Itu yang mahal sekarang ya Mbak Cindy ya, database itu. Jadi enak, nggak usah pakai kita nggak usah alay-alay gitu bikin konten sendiri kalau kita nggak menguasai ya kan. Benar. Kita nunut dulu aja. Setelah itu nanti kita bangun perlahan boleh gitu. Betul. Oke, silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kan nggak enak ya kita ngobrol berdua aja di sini. Iya benar. Jadi kayak talk show. Iya.